bahkan sebelum membangun rumah dan tempat ini pun yang pertama yang dibuat dan yang dibuat duluan seperti itu kan masih sumur dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, selamat malam. Kembali lagi di Maskur Channel. Ya. Nah, untuk penelusuran kali ini kita ada di sebuah bekas klinik yang memang sudah tidak beroperasi kembali ya Mas. Ya. Nah, mungkin ini sudah kira-kira berapa lama Mas Kur sudah tidak beroperasi lagi? Ya, kalau menurut cerita dari warga sekitar ya, ini sekitar sudah 5-6 tahun Mas, jadi udah nggak terpakai ya. Jadi emang bisa dilihat ya teman-teman, sudah banyak semak-semak yang ditumbuhi, sudah banyak tanaman liar lah yang udah hampir menutupi bangunannya itu sendiri. Nah, untuk apa? Sudah tidak beroperasi lagi itu karena apa Mas Kur? Ya, kalau yang info juga ya yang saya dapat ya teman-teman dan Mas Yodi. Jadi emang klinik ini secara paksa saya ditutup ya. Karena Kok? Oh ya. Dipaksa. Nah itu kalau menurut ini sih cerita dan melihat juga tempatnya, ini memang dulunya dipakai untuk hal yang negatif ya Mas Yodi ya. Jadi mungkin bisa dikatakan untuk abur karena menyalahi aturan kan itu nggak boleh sebenarnya Mas Yodi. Dan harus tertutup seperti ini, sudah nggak bisa dipakai lagi ya. Dan mungkin untuk dari dari segi bangunannya sendiri mungkin masih terlihat cukup ini ya Mas Kur, karena memang belum mengalami kerusakan yang cukup parah ya. Tapi nanti kita coba lihat di dalam seperti apa ya. Nanti di dalamnya seperti apa. Dan memang sekilas sih untuk bangunannya depan sih masih belum terlalu parah ya rusaknya. Tapi mungkin kita bisa lihat ke dalamnya. Kalau untuk di depan halaman udah banyak ditumbuhi ini rumput liar ya. Mungkin nggak usah lama-lama lagi ya teman-teman, kita coba ekspor ke dalam aja. Monggo silakan Mas Yodi. Nah ini banyak rumput ini ya, udah liar. Nah, ini di sebelah kanan kita Mas Kur, ya, sudah ada sebuah ruangan ya. Ini ruangan apa sih? Ya, coba kita langsung masuk aja nggak apa-apa ya. Oh ya, ini seperti waktu dulu itu mungkin pembayaran dan pengambilan obat Mas Yodi. Kenapa saya itu ya, loket ya? Loket, karena ini kenapa saya bilang begitu, karena di depan kita ini ada kayak jendela tapi yang udah dimodif ya. Udah dimodifikasi untuk kalau ngambil dan menyerahkan uang terus obatnya itu dikasih. Jadi ini ada kayak loket untuk masuk gitu ya. Kan ini masih ada kalendernya. Ya betul. 2015 ya. Berarti bener ya. Berarti emang ini teman-teman di kalender terakhir itu 2015, berarti sekarang sudah sekitar 7 tahun. 7 tahun. Nah, 7 tahunan lah. Udah
Cukup lama ya? Cukup lama, lumayan, udah hampir 7 tahun kan, lumayan ya. Ya ini ruangannya cuma segini ya, karena untuk obat dan untuk keuangan. Kita coba langsung aja Mas Jody ke dalam. Boleh. Oke teman-teman, kita langsung aja menuju ke ruangan utama ya mungkin ya. Wah, ini tempatnya bagus sekali ya Mas Jody ya. Tapi di sini cukup unik ya Mas Ko, karena mungkin berbeda dengan klinik-klinik pada umumnya ya. Di sini masih terpampang banyak sekali hiasan dinding ya. Dan ya mungkin seperti layaknya rumah-rumah biasa, karena di sini juga masih banyak sofa-sofa. Demikian. Ini masih banyak sekali ya yang tertinggal ya. Karena mungkin ya udah langsung ditinggalkan seperti itu ya Mas Jody ya. Jadi di sini masih banyak sekali seperti lukisan. Ini juga ada pewayangan juga, ada kaligrafi, dan juga sofa-sofa masih banyak ya. Jadi ini memang mungkin untuk ruang tunggu juga bisa ini Mas Jody. Jadi kan pasien itu menunggu di sini untuk giliran dipanggil ya Mas Jody ya. Dan juga di sana ada, biasa kalau klinik dan rumah sakit ada ya untuk wastafel untuk cuci tangan, untuk ini sih untuk bersih-bersih dulu. Dan juga yang unik di sini ya teman-teman ya, bisa mendekat Mas Jody di sini. Oh ini. Nah ini bisa dilihat ya teman-teman, masih ada telepon dan juga TV ini masih ada. Dan TV-nya juga masih TV zaman dulu ya, TV tabung. Masih TV tabung 14 in lah. Ini juga masih ada ini seperti lukisan juga. Ini juga ini kalau khas untuk klinik ya Mas Jody, ada kayak apa itu kapas-kapas ya mungkin untuk ini. Dan di situ itu Mas Jody, coba kita lihat itu kayaknya beda, ada ini sih energi yang menarik ke sini. Oke, kita masuk aja Mas Jody. Nah, oke ya teman-teman ya, di sini ada beberapa ruangan ini. Jadi beda, yang saya beda sama klinik yang lain itu emang kalau klinik kan mungkin untuk berobat aja sama dokter, terus langsung pulang gitu ya. Nah, anehnya di sini tuh kok menyerupai seperti rumah sakit. Nah, ini kan klinik kan sebenarnya enggak untuk rawat inap ya, tapi di sini banyak beberapa kamar ya teman-teman. Ya karena itu tadi memang kalau untuk ya seperti itu ada kegiatan seperti itu kan mungkin enggak cuma selesai 1 hari seperti itu ya Mas. Jadi karena kan itu proses untuk mengeluarkan kan ya lemes juga, atau ada ya sesuatu yang harus dirawat dulu kan seperti itu ya Mas Jody ya. Tapi ini Mas Pur, saya seperti merasakan sesuatu di kamar sini, mungkin bisa kita cek. Ya kita cek aja. Oke Mas Jody dan teman-teman, kita memasuki salah satu ruangan ya Mas Jody ya. Ruangannya nggak cukup besar ya Mas Jody, mungkin cuma ukuran 2x3 ya ini ya. Iya, kecil ya Mas Pur. Iya. Dan ini ini juga masih banyak sekali barang-barang ya, kertas-kertas yang berserakan, bahkan ada tas juga. Ya, ada tas juga. Ada ya barang-barang yang sudah tidak dipakai gitu ya. Iya. Tapi saat masuk ke sini tadi tuh saya merasakan hawanya itu benar-benar beda Mas Pur. Ya, masuk awal ya ke sini ya. Soalnya kan saya udah bilang kok ada yang menarik lah, udah ada yang ketarik ke sini. Jadi saya mau masuk itu udah langsung dari biasa langsung ke ini agak gimana Mas Jody yang merasakan ini? Ya di sini mungkin memang lebih lembab ya, karena memang lembab sekali ya di sini. Ya betul. Jadi hawanya itu seperti ya panas. Ya, dan betul. Panasnya tuh secara terus menerus gitu. Semakin panas gitu. Ya. Karena memang ini ya Mas Jody ya, seperti yang sebelumnya saya sudah jelaskan ya, kalau kita merasa di ruangan panas dan lembab seperti ini, emang
banyak yang berjubel di sini Mas Dodi, seperti itu. Nah mungkin untuk saat ini nih Mas Bro, ya, apakah sudah terlihat gitu loh sosok-sosok yang ada di sini gitu? Ya sebenarnya banyak sekali ya Mas, dan apalagi kita sebenarnya dari tadi itu apalagi sudah masuk sini itu dikelilingi banyak ini ya Mas Dodi. Jadi gimana ya, kalau anak-anak juga enggak, tapi itu menyerupai bayi kecil itu yang belum inilah, masih kecil-kecil sekali Mas Dodi, masih. Jadi banyak yang ngerebutin kita ini di sini. Sekitar mungkin bisa dibilang sekitar ya, 1 tahun atau cuma segini, belum ada Mas Dodi, ini masih segini kok ini. Masih banyak yang ada yang ini narik-narik seperti ini, yang bergantungan seperti ini. Mas Dodi juga ini banyak yang di sini. Jadi ngerebut kita itu belum ada setahun, masih bentuknya itu belum bayi itu masih. Ya jadi kayak seperti kecil-kecil janin gitu. Ya kecil-kecil janin, tapi udah ini udah pada kayak ini liar seperti itu, udah ya ngerubut ini. Saya langsung merinding nih Mas. Ya, karena banyak sekali ini kita dikelilingi. Tapi nggak apa-apa sih, ini cuma ya nggak ganggu lah, cuma ya main biasa kan, karena kita kesini dia juga nggak terlalu sering kan ada seperti ini gitu ya. Mungkin bisa lanjut ke ruangan selanjutnya. Karena masih banyak ruangan, kita lanjut aja. Oke ya teman-teman, kita lanjut. Ini masih ada bantal, ini juga ini ada kulkas juga ya. Ada kulkas yang tertinggal ini. Ini dispenser juga. Kamarnya sama semua, ukurannya 2x3. Ini juga masih ada kursi yang tertinggal nih teman-teman. Ini juga ya Mas Dodi ya, masih seperti rak ya. Rak untuk ini sih ya. Oke, kita coba duluan aja Mas Dodi ya. Oke, mungkin kita coba sini dulu aja Mas Dodi, nggak apa-apa. Ya. Nah, ini kita seperti di sebuah ruangan yang bisa dibilang mungkin dapur ya Mas. Ya betul, karena dapur. Ada bekas minyak juga di situ. Masih ada apa namanya? Masih ada minyaknya ini. Iya. Ada bekas apa ini? Kulkas juga ini. Ini kulkas ya? Kulkas. Ada kulkas juga. Dan ini mungkin meja-meja yang untuk barang-barang ya, seperti kompor atau apapun itu ya. Untuk piring dan sebagainya itu ada di sini. Dan ini juga masih ada kita toilet ini juga teman-teman. Ya, ini toiletnya seperti ini karena sudah lama nggak dipakai. Ini juga ini ya Mas Dodi, yang atapnya ya, itu udah mulai mengeropos. Nah ini unik juga ini di belakang kita. Jadi emang pusatnya nanti ada di sini. Kita coba ke sini aja Mas Dodi. Nah, ini saya merasakan ya kalau di sini itu terutama semuanya kayak dikumpulkan itu di kiri kita ini Mas Dodi. Kalau yang ini kan untuk jemuran ya, mungkin ya ini jemuran. Ini juga masih banyak kamar-kamar yang seperti tadi ya, untuk nginap yang seperti itu. Dan saya malah paling menurut saya mungkin untuk ini ya Mas Dodi ya, pembuangan dan apanya mungkin ini di sini karena berjubelnya dan anunya di sini. Mungkin kita bisa lihat Mas. Ya, mungkin kita dari sini soalnya nggak bisa masuk ya, itu banyak ini kan karena banyak ditutupi ya. Jadi ini ada sumur juga Mas. Nah ini makanya saya yang tertariknya di pusat emang di sini. Kenapa Mas kok bisa apa namanya setiap ini ya, setiap mungkin kita ya mungkin baru kali ini dan penelusuran waktu di pabrik triplek itu juga ada kan sebuah sumur sama rumah sakit apa yang sebelumnya juga itu. Ya betul. Kenapa kok sumur itu selalu dijadikan seperti tempat pusatnya gitu loh? Ya karena sumur kan emang untuk pertama kehidupan ya. Jadi kan ada air itu untuk kehidupan umat manusia dan semuanya, bukan cuma umat manusia ya, semua yang hidup kan pasti butuh sumber air gitu ya. Bahkan setiap apapun
bahkan sebelum membangun rumah dan tempat ini pun yang pertama yang dibuat dan yang dibuat duluan seperti itu kan pasti sumur dulu. Jadi kalau membangun rumah dan apa itu buat sumurnya dulu, baru nanti bangunannya, seperti itu Mas Yodi. Tapi dan unik juga itu. Dari penglihatan Mas Kur sendiri, di sumur itu mungkin ada sesosok apa Mas Kur? Ya. Bisa dijelaskan mungkin, karena Mas Kur tadi sempat tertarik kan di sini. Betul. Sebenarnya saya tadi di dapur belum tahu ya, kita juga belum tahu ya Mas Yodi, kalau ternyata saya tertariknya itu emang di situ ada sumurnya itu. Ya. Nah di situ tadi emang ini ya, ada itu ya mungkin langsung saja saya sebutkan ya Mas Yodi. Ya. Jadi ini ya teman-teman, di sosoknya itu jadi bisa saya katakan itu pemakan janin, seperti itu ya Mas Yodi ya. Nah mungkin bisa dideskripsikan Mas Kur, bentuknya itu seperti apa sih pemakan janin ini? Oh ya, mungkin sebelum nanti biasa ya kita visualisasikan nanti di akhir. Jadi untuk gambaran teman-teman dulu, jadi wanita sosoknya itu rambutnya panjang, tapi yang aneh dan unik ya menurut saya itu nggak ada badannya ini Mas Yodi. Bentuknya seperti apa Mas Kur? Berarti cuma kepala aja seperti itu? Iya betul, kepala tapi ada organ tubuh. Oh jadi seperti kuyang ya? Ya bisa dikatakan seperti itulah, tapi nggak kayak mirip yang itu ya, yang kuyang beneran. Tapi ini emang sosoknya ini menurut saya aneh. Jadi masih ada kerongkongan leher. Jadi masih kelihatan kerongkongannya itu. Dan usus sama kayak paru-paru itu, jantung juga ya, jantung yang ada di ini dalam ini. Nanti bisa saya visualkan agar
identitas dulunya apa, seperti itu. Kalau ini untuk tempat ini ya seperti ini, kecil-kecil seperti ini. Jadi nggak terlalu kayak yang di tempat lain-lain yang ya dulunya kan merekam apa gitu kan, jadi ya sosok seperti itu. Jadi ya tergantung tempatnya dan mungkin dulunya pernah digunakan apa terakhirnya seperti itu ya Mas Pur. Ya betul. Ini juga ini ada kayak tempat obat ya, alat obat dan sebagainya juga. Ini anak-anak kecil seperti ini memang karena ini dulu. Mungkin coba kita ke sana lagi Mas Dodi, karena masih beberapa banyak ruang nih, ada dokumen-dokumen juga. Ini juga unik Mas Dodi, di sini juga dokumen banyak juga. Ini juga ini Mas Dodi. Ya, ini mungkin tempat obat-obat ya. Obat-obat masih banyak di sini. Ini kemana Mas Dodi? Mas Dodi pengen yang mana? Ini kita bisa coba ke sana Mas. Oh ya, nggak apa-apa ya. Dan ini tempat ya, untuk bayi. Ya betul, masih ada juga. Wah, ini sangat berserakan sekali nih Mas Dodi, ya kan? Padahal kan ya menurut saya ditinggalkan kan mesti ya nggak seperti ini ya. Harusnya tidak mungkin menjadi seperti ini ya, karena memang sudah lama tidak digunakan. Dan ternyata kamarnya banyak sekali ya di sini ya Mas Dodi ya. Jadi mungkin dari depan sendiri itu seperti bangunannya kecil, tapi setelah kita masuk ternyata banyak luas dan banyak ruangan ternyata. Jadi kayak kamuflase apa ya Mas Dodi, kalau mungkin teman-teman juga tahu ya. Jadi di depan itu kayak rumah biasa, tapi nggak taunya di dalam luas, dalamnya itu luas dan banyak ruangan. Ya, ini mungkin masih ruangan-ruangan seperti kamar-kamar untuk pasien. Ya, masih sama, ini juga sama. Ukuran 3x4 semuanya juga. Dan masih banyak yang barang yang tertinggal. Kalau untuk anunya sih sama, untuk kamar ukuran sama. Ini juga udah ditumbuhin itu ya, sarang laba-laba. Ini juga banyak dokumen yang udah berserakan ya. Masih ada ini kursinya. Mungkin kita coba ini Mas Dodi, di depan kita ada ruangan ini yang menurut saya juga unik juga ini. Sangat berserakan sekali kamarnya. Oh ya, ini ternyata tembusan yang tadi nih Mas Dodi, yang kita di sebelah tadi ada ini kan tadi di sana. Ya. Nah, ini tangan tadi anunya di sini. Tapi ini lebih ke tempat seperti ruang makan ya Mas. Ya. Banyak sekali peralatan kayak makan, piring ya. Dan ini malah ada apa ini? Kayak mesin apa itu namanya? Jahit. Jahit ya. Ya. Ada mesin jahit juga. Apa ini namanya? Benangnya ya, benang untuk anu. Ini juga ada masih ini kalkulator. Coba ya Mas Dodi, masih hidup nggak? Oh enggak, udah mati. Ini juga pasti banyak. Di mana-mana ada batu-batu ini. Ini juga di situ. Itu sepertinya toilet. Toilet ya, toilet. Dan ini ada kursi, ada tempat. Mungkin dulunya ini untuk dapur karena ada ini ya Mas Dodi. Ya. Untuk cuci piring di situ. Bisa dibilang mungkin di sini itu dari segi energinya itu hanya beberapa tempat saja yang begitu kuat ya. Cuma di itu tadi yang dekat sumur sama yang pertama kita dari ruang tamu langsung masuk, yang hawanya langsung panas berjubel tadi. Cuma di situ sih. Kalau untuk rumahnya emang ini entitas itu memang tidak banyak sekali. Ya banyak, tapi cuma ya mengelilingi kita anak kecil. Tapi yang lainnya itu enggak terlalu ini sih Mas Dodi. Enggak terlalu di wilayah apa dibagi-bagi dan sebagainya itu enggak. Jadi cuma ada ini sama yang di sumur tadi. Ya mungkin nanti kita sama di depan nanti saya visualkan ininya, sosoknya yang di sana.
karena menurut saya juga selain unik baru. Iya juga sih Mas. Jadi seperti ini ya teman-teman, di dalamnya udah berserakan, walaupun bisa dikatakan ya masih bagus ya Mas. Masih ada beberapa mungkin barang yang masih Iya, bagus. masih banyak barang yang tertinggal. Nah, kelilingnya seperti ini. Tapi yang saya rasakan Mas Pur, dari tadi itu seperti kaki saya tuh terasa berat gitu. Ya, Ya, benar. mungkin seperti yang Mas Pur bilang tadi, kalau Ya. misalkan banyak sekali sosok anak kecil yang masih janin-janin yang Iya, iya. Dari tadi emang ini saya aja juga melangkah agak susah ya, karena ada yang di sini, ada yang apa bergantungan ya gitu ke sini, dan apa di kaki-kaki ini kayak gini di apa dipegang-pegang ini kayak ini. Jadi kita tuh melaju agak susah. Tapi ya biasalah, anak kecil kan main lah, biasa, nggak masalah sih. Nah, mungkin sambil kita cerita dan Mas Yodi mungkin menyimpulkan, mungkin kalian saya visualkan biar teman-teman bisa tahu ya. Oke ya teman-teman, mungkin sekarang akan masuk ke sesi visualisasi ya. Mas Pur akan visualisasi yang sosok yang dia jelaskan tadi di sumur tadi ya Mas Pur ya. Iya. Oke. Bisa. Tim. Ya biasa ya, Mas Yodi dan teman-teman sambil cerita juga, sambil nunggu saya selesai visualisasi yang di sana tadi. Nah, mungkin bisa diulang ya Mas Yodi, untuk Mas Yodi tadi merasakan apa aja yang di dalam dari kita masuk sampai itu tadi terakhir. Jadi ya mungkin memang bisa dibilang itu tidak terlalu banyak ya Mas Pur. Ya, tidak terlalu banyak sebenarnya. Dan apa namanya, entitasnya tuh tidak terlalu kuat. Ya. Ya mungkin yang di akhir ini tadi aja ya. Jadi saat masuk ke sini tadi tuh cuman sekedar hawa-hawa ruangan itu jadi berubah gitu loh. Yang mungkin awalnya kita di luar sini dingin biasa, masuk itu udah